Niyati liridaillahi wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-muallifil kitabil matni taqrib Syekh Abu Suja wa ila hadrati al-muallifil kitab Fathul Qaribil Mujib Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi minallahi yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa anta zuqna mahbatahum wa dakhilna fi silsilatihim wa himayatihim wa anta sururna fi zumratihim wa amisna ala milatihim wa ila hadrati syekhina musyidna murabbi ruhina ala alim ala fi ustad Luqman Saleh Malam Allah umrahu fi sihatin wal afiyatin wa alal barakah wa syarafallahu qadrahu wa adamallahu izzahu wa ja'alahu wa auladahu wa man tabi'ahu min ibadillahi sholihin al mu'minin al mukhlishin syakirin wa min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa min ahli nizami salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, teman-teman, kita masih masuk dalam pembahasan ya terkait dengan bab najasah, bab tentang najis. Nah, kita mulai masuk yang berkaitan dengan darah, khususnya darah yang keluar dari perempuan ya. Yaitu faslun fi bayanil haidi wan nifasi wal istihadati. Fasal yang membahas tentang penjelasan apa itu haid, apa itu nifas, dan juga apa itu istihadah. Kita lihat di sini ya, faslun bibayani ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Dan ya, keluar dari kemaluan perempuan itu 3 macam atau 3 jenis darah. Ada 3 jenis darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ya. Damul haidi, darah haid, wan nifasi, darah nifas, wal istihadati, dan juga darah istihadah. Nah, ini kita bedakan. Kenapa kita harus membedakan ini, Pak Iwan? Karena kalau kita tidak membedakan mana haid, mana nifas, mana istihadah, dikhawatirkan kita meninggalkan sholat, padahal sholat itu wajib. Maksudnya perempuan ya, istri kita, anak kita gitu ya, adik kita, kakak kita, ibu kita. Dikhawatirkan meninggalkan sholat, padahal sebenarnya dia bukan fase haid, ataupun bukan fase nifas, melainkan fase istihadah. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi dia terhitungnya belum melaksanakan sholat. Artinya kewajibannya belum terpenuhi, Pak Iwan. Di dalam mazhab Syafi'i, sholat yang belum terpenuhi, yang tidak disebabkan oleh uzur syar'i seperti nifas dan juga haid, maka wajib bagi kita untuk qadha. Oke, jelas ya? Wajib bagi kita untuk qadha. Kalau tidak ada uzur haid ataupun nifas buat perempuan. Nah, apa itu haid? Kita masuk ke definisi pertama ya, tentang haid. Fal haidu ya. Huwa dammul khariju fi sinnil haidi. Yang dimaksud dengan haid ya adalah darah yang keluar ya adalah darah yang keluar fi sinnil haidi. Bentar dulu. Oh, di sini nih.
Ya. Huwaddamul khariju fi sinnil haid. Adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan sudah memasuki usia di mana dia dianggap ya sudah pubertas, usia haid ya. Jadi usia pubertas. Pertanyaannya, berapakah usia pubertas tersebut ya? Di dalam mazhab Syafi'i, wahwa tis'u sinina fa'aksaru, yaitu usia haid bagi perempuan adalah ketika dia sudah memasuki usia 9 tahun atau lebih. Ya, usia 9 tahun. Nanti kalau Mas Api punya anak perempuan, Bapak Zebi punya anak perempuan, ketika sudah memasuki usia 9 tahun dan dia keluar darah dari kemaluannya, maka itu disebut dengan darah haid. Pertanyaannya, apakah harus tepat 9 tahun? Gitu ya. Apakah harus tepat 9 tahun? Bagaimana kalau keluarnya sebelum 9 tahun? Gimana Mas Rapi? Apakah termasuk haid? Keluar sebelum 9 tahun, apakah termasuk haid? Pak Iwan, ketika keluar sebelum 9 tahun, apakah termasuk haid, Pak Iwan? Termasuk. Hah? Berarti anak usia 8 tahun keluar darah, apakah itu haid? Ya. Di dalam fikih, sebelum usia 9 tahun belum termasuk haid, kecuali waktu usia 9 tahunnya itu kurang dari 15 hari lagi. Misal anak itu akan berusia 9 tahun di tanggal eh, misalnya sekarang tanggal 10 ya, di tanggal 20. Lalu tanggal 10 hari ini, Pak Iwan, keluar darah tuh anak, ya. Nah, kan tidak kurang dari atau kurang dari 15 hari ya, jarak antara tanggal 10 ke tanggal 20 gitu ya. Nah, maka darah yang keluar di fase tanggal 10 itu sudah bisa disebut darah haid. Kenapa sih demikian? Nanti kita bahas. Karena ada syarat waktu minimal haid itu keluar. Kita lihat ya. Lanjutkan. Ya. Min farjil mar'ati, yaitu darah yang keluar dari vagina atau kemaluan perempuan ala sabilis sihati, ya, dalam kondisi wajar, ketika si perempuan dalam kondisi bahwa wajar, ya, ketika dalam kondisi wajar. Lali illatin, bukan karena ada ilat, bukan karena ada sebab yang membuat darah keluar dari kemaluannya, Pak Iwan. Misal sebabnya adalah salah makan yang membuat, mohon maaf ya, misalnya ada luka pada saluran kantung kemih ataupun pembuangan urinnya. Kemudian ketika keluar urin, ya keluar juga darah. Nah, kalau seperti itu ada ilat namanya. Itu bukan haid. Jelas ya? Balil jibillah ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan sehat itu adalah ketika dia tidak punya penyakit apapun, dia sedang kondisi normal-normal aja, lalu keluar darah. Ya. Min goiri sababil wiladah. Dan bukan juga ya ada sebab keluarnya darah didahului oleh kelahiran anak pada dirinya. Gitu Pak Iwan. Jadi kalau darah setelah kelahiran anak namanya bukan darah haid, tapi ini nifas. Oke, jelas ya? Oke, yang pertama, usia anaknya harus minimal 9 tahun. Berarti kalau di bawah 9 tahun belum dianggap sebagai haid. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Wa qawluhu walaunuhu aswad, ada nggak di sini? Oh, belum. Kita ini dulu. Nah, di sini ya. Wa qawluhu walaunuhu aswadu muhtamidun ya. Lazza'un. Nah, musonif penulis kitab Matan Takrib itu menuliskan dan warna dari darah haid. Nah, ini warna dari darah haid ya. Ini buat perempuan khususnya yang mau mengecek salah satu sifat dari darah haid, yaitu yang dilihat warnanya. Warnanya adalah aswadu muhtamidun. Aswadun muhtamidun. Warnanya adalah pekat
ya, hitam pekat. Warnanya hitam pekat. Artinya warnanya kegelapan, gelap. Itu warna darah haid, ya. Lazzaun, yang ketika dia keluar tuh atau ketika seorang perempuan itu sedang dalam kondisi keluar darah tersebut, dia memiliki rasa yang menyakitkan, rasa yang nggak nyaman, gelisah. Makanya orang pertama kali mens, Mas Rapi, ya biasanya memang gelisah tuh, moodnya nggak enak, mood swing, naik turun, ya karena memang haid itu punya karakteristik dia menyakitkan, panas, nggak enak, ya. Laisa fi aksari nusakhil matni wa fi sihahi ihtadamaddamu, ya. Udahlah yang sangat panas gitu. Istaddat humratuhu hatta yaswadda, ya. Darah yang sangat panas yang seperti membakar sampai warnanya itu sangat merah menuju ke warna hitam gitu. Ya, menuju ke warna hitam. Walaza walaza'athu naru hatta ahraqathu, ya. Seperti api yang membakar, ya, dan dia merasakan terasa terbakar dalam dirinya. Nah, itu yang diumpamakan dengan darah haid. Ini baru definisi, belum cara menghitung. Habis ini kita bahas cara menghitung, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan nifas? Wan nifasu huwad damul khariju akibal wiladah. Yang dimaksud dengan nifas adalah darah yang keluar yang didahului sebab kelahiran atau melahirkan, ya. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan, ya. Adapun, ya, pengecualian darah yang keluar bersamaan dengan anak itu dilahirkan atau darah yang keluar sebelum anak itu dilahirkan, ya, maka itu bukan darah nifas, Pak Iwan, ya. Darah yang keluar bersamaan ketika lahir dan darah yang keluar sebelum melahirkan, ya, itu bukan nifas. Ya, itu bukan nifas. La yusamma nifasan. Itu adalah darah, namanya darah wiladah. Ya, darah wiladah, darah melahirkan. Kalau nifas itu ada tambahan akibah. Waziyadatul ya fi akibi lugotun qalilatun wal aksaru azbuha. Ya, ini masalah bahasa aja, ya. Intinya darah nifas itu darah yang keluar setelah istri kita melahirkan, setelah seorang perempuan melahirkan, bukan pas melahirkan, bukan. Tapi setelah. Nah, sekarang baru kita masuk ke cara menghitung head nih. Cara menghitung head. Oke, ya. Siap-siap. Kita masuk ke cara menghitung head. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi zamanan. Yaumun walailatun ay mikdaru zalika. Wahwa alba'atun wa isruna sa'atan alal ittisolil mu'tadi fil haidi, ya, alal ittisoli mu'tadi fil haidi. Dan paling sedikit haid, nah ini ya kita baca dulu kaidah umumnya sebelum masuk ke perhitungannya ataupun syarat-syarat menghitungnya. Paling sedikit haid, paling sedikit waktu haid atau masa haid adalah yaumun walailatun, sehari semalam, Bapak Zemi. Sehari semalam. Ai mikdaru zalika, atau yang setara dengan itu. Yang setara dengan sehari semalam, yaitu apa? Wahwa arba'atun wa isruna sa'atan. Yaitu selama 24 jam secara bersambung. Ala ittisolil mu'tadi fil haidi. Secara bersambung 24 jam keluar terus. Nah, itu minimal haid. Itu minimal haid. Ini kaidah umumnya, ya. Yaitu satu hari. Berarti nih, Mama Zemi, Cindy, darah yang keluar kurang dari 24 jam itu bukan darah haid, melainkan darah istihadah atau darah penyakit. Jelas? Darah yang keluar kurang dari 24 jam itu tidak termasuk darah haid, melainkan darah penyakit. Clear, ya? Sampai sini? Kita bacakan dulu, nanti baru kita berhitung.
Oke, kita lanjutkan. Wa aksaruhu, nah paling banyak ya, paling lama darah itu keluar khamsata asyara ya. Khamsata asyara yauman bilayaliha. Paling lama darah keluar adalah 15 hari, 15 malam. Artinya 15 kali 24 jam. Itulah paling lama darah keluar. Artinya kalau sudah lebih dari 15 hari Bapak Zemi, misalnya Mama Zemi head nih, dari tanggal 1 mulai keluar terus tuh gak berhenti sampai tanggal 15. Pas tanggal 16 masih keluar juga. Nah, itu bukan head namanya. Melainkan istihadah. Nah, berapa yang dianggap head, berapa yang dianggap istihadah, nanti kita bahas. Hitung-hitungannya. Jelas ya? Sampai sini ya. Karena berapa yang dianggap head dan berapa yang dianggap istihadah, ini menentukan berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan, Mas Api, yang harus dikodok. Berapa jumlah sholat yang ditinggalkan oleh istri kita, anak kita yang harus dikodok. Ya, Cindy ya, kayak gitu ya. Jelas ya sampai sini ya? Sebelum kita hitung-hitungan jelas ya? Nah, kita lanjut lagi. Fa'in zada alaiha fahuwa istihadatun. Apabila darahnya keluar melebihi 15 hari, ya, maka itu dianggap sebagai darah istihadah, ya, yaitu darah fasad, damul fasad, darah rusak, darah penyakit. Oke, Mas Rapi jelas ya? Nah, kenapa sih kita ngebahas ini? Karena beda antara darah haid dan darah penyakit. Kalau darah haid itu menyebabkan wanita kehilangan sucinya, masa sucinya, sehingga dia dianggap dalam kondisi hadas besar. Tapi istihadah tidak menyebabkan seorang perempuan itu berhadas besar, hanya menyebabkan hadas kecil, Mas Api. Maksudnya hanya menyebabkan dia terhalang dari sholat karena membawa najis, itu aja. Jelas gak sampai sini? Sehingga kalau dia dibersihkan sebelum sholat, maka tidak mengapa, karena istihadah bukan darah yang kotor yang membuat seorang perempuan itu masuk kategori tidak suci. Jelas sampai sini? Dia masih ada dalam masa suci walaupun keluar darah. Jadi kalau darahnya keluar lebih dari 15 hari, maka itu disebut darah istihadah. Oke. Wa ghalibuhu, secara umum gitu ya. Secara umum, berapa sih masa haid itu? Situn au sab'un. 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Wal mu'tamadu fi zalikal al istiqra'u. Ya, ini berdasarkan riset. Para ulama dulu melakukan riset tuh, nanya ke setiap orang tuh. Kamu head berapa lama biasanya? Kamu head berapa lama biasanya? Diambil statistik paling banyak itu sekitar 6 sampai 7 hari. Oke, jelas ya? Nah, sekarang pegang baik-baik yang bagian perempuan nih. Misalnya Mama Zemi, Cindy ya. Biasanya setiap bulan, jangan dijawab ya. Cukup dipikirkan aja. Biasanya setiap bulan, headnya berapa lama? Apakah 5 hari, 6 hari, 10 hari, atau sampai 15 hari? Ya, difikirkan. Kenapa ini harus difikirkan? Karena nanti ini yang akan disebut dengan ada kebiasaan. Ya, kebiasaan orang tersebut dalam mengalami head. Ini akan menentukan cara menghitung head nantinya. Jelas sampai sini? Misalnya Mama Zemi kebiasaannya adalah 8 hari. Pegang baik-baik 8 hari itu. Jelas ya? Pak Iwan jelas ya? Nah, yuk kita masuk ke perhitungan ya. Kita, kita stop share dulu. Ya, kita akan masuk ke perhitungan. Kelihatan? Belum ya? Udah kelihatan? Kelihatan? Nah, ini adalah Udah. syarat agar darah itu disebut head. Darah tidak disebut head sebelum memenuhi 5 syarat ini. Sesuai dengan penjelasan tadi ya.
Darah tidak disebut haid sebelum memenuhi 5 syarat ini. Nah, ini saya bikin supaya kita ada hitung-hitungan nih. Kelihatan nggak? Kurang gede ya? Gedein tuh. Tuh, gedein tuh, Pak Iwan. Ya, ya, tuh digedein. Kelihatan? Maklum, Ustaz. Ya, dimaklumi, dimaklumi. Ya, dimaklumi. Oke, yuk. Ya, baik. Syarat head ini dihafalkan betul-betul untuk menghitung head ya, masa head. Yang pertama adalah tadi usia tidak kurang dari 9 tahun Hijriah. Usia tidak kurang dari 9 tahun. Misalnya ya, Mama Zemi nanya ke Bapak Zemi, "Pah, saya keluar darah, ini head atau bukan?" Bapak Zemi nanya, "Kamu usianya di atas 9 tahun nggak? Usiamu sekarang berapa?" gitu. Tanya gitu ya. Ya, tanya kayak gitu. Kalau udah masuk 9 tahun ya, udah pasti masuk 9 tahun ibu-ibu kan, udah pernah melahirkan. Nah, maka ini checklist. Satu di checklist. Oke? Ya, ini satu di checklist. Set. Jelas ya? Yang kedua, ya, tadi kan paling sedikit tuh akolu head ya. Paling sedikit masa head adalah satu kali 24 jam. Oke, Pak Iwan, jelas ya? Satu kali dua puluh Jelas, empat jelas. jam. Dan ini ya harus ditotal selama 15 hari. Kalau selama 15 hari nggak sampai 24 jam jumlah darah yang keluar, maka itu tidak dianggap haid. Kita masuk contoh kasus ya. Kita masuk contoh kasus. Yuk, siap ya. Misal nih, subuh jam 5 misalnya Bapak Zemi. Oke? Atau jangan jam 5. Subuh aja jam berapa sih aja? Jam 4 lah, kita anggap jam 4 lah ya. Jam 4 lah. Mama Zemi jam 4 bangun nih. Bapak Zemi. Jam 4 bangun, dia mau wudhu sholat, siap-siap mau sholat, merasa kayak keluar darah. Jelas ya? Merasa kayak keluar darah. Ternyata pas dicek, beneran keluar darah tuh jam 4 subuh tuh. Oke, tanggal 1 Januari jam 4 subuh. Jam 4 keluar darah. Darah keluar ya. Nah, maka Mama Zemi saat itu tidak sholat. Subuhnya nggak sholat. Kenapa? Karena menduga sedang haid. Jelas sampai sini? Ya, jam 4 Mama Zemi nggak sholat subuh karena menduga sedang haid. Tapi apakah ini sudah masuk haid, Pak Iwan? Belum. Belum, betul. Karena belum 24 jam. Ya. Tapi ketika darah keluar memang berhenti. Tidak tidak sholat. Jelas ya sampai sini ya Bapak Zemi ya. Nah, kemudian sholat berikutnya kan sholat zuhur. Mas Api ya, sholat zuhur. Ketika mau sholat zuhur nih jam 12 misalnya, dicek ya dicek darahnya nggak keluar. Karena kalau darah yang emang nggak terputus kan gampang dihitungnya ya Bapak Iwan ya, Bapak Mazemi ya. Hmm. Gampang tuh kalau nggak terputus. Tapi kalau terputus gimana? Nah, ternyata jam 12 darah nggak keluar. Nggak keluar. Pertanyaannya, Mas Api, wajib sholat nggak zuhur? Ya, wajib sholat nggak zuhur? Lebih apa? Lebih dari 24 jam ya? Enggak, kita baru ngomong dari subuh ke zuhur. Syarat head harus minimal satu kali 24 jam. Ya, jangan ngantuk ya. Ini penting nih. Ayo, Tetap sholat. tetap sholat. Ya, kenapa tetap sholat? Karena dianggap belum 24 jam. Belum Belum dua puluh diakui empat sebagai head. jam. Oke, betul ya. Di saat zuhur itu, dia sholat. Pak Iwan pertanyaannya, harus mandi wajib nggak Pak Iwan? Enggak. Enggak, kenapa Pak Iwan? Mandi wajib, sorry. Ini wajib. Kenapa? Kenapa mandi wajib Pak Iwan? Dia ada hadas besar kan, masuknya. Apa hadas besarnya Pak Iwan? Keluar darah. Keluar darah, tapi kan Darah. belum 24 jam Pak Iwan.
Ya. Nah, kalau belum 24 jam, ya itu belum harus mandi. Jadi langsung tinggal bersihkan, lalu sholat. Jelas sampai sini ya? Salat. Ya. Nah, jam 4 ke jam 12 udah tuh dianggap tidak ada. Nah, jam 12 kan dia ngecek tadi nggak ada. Tiba-tiba jam 3 mau asal. Dari jam 12 ya, jam 12 ke jam 3 mau asal nih. Dicek lagi ada, Pak Iwan. Ah, ada. Oke. Maka berapa jam nih? Jam 12 ke jam 3. 1, 2, 3 jam ya. Maka 3 jam. total hitungan waktunya 3 jam dianggap. Ya, 3 jam darah keluar. Oke. Oke. Ternyata sampai maghrib keluar lagi Pak Iwan. Maghrib keluar lagi tuh. Berarti sampai jam 6 kan? Ya, keluar ya. Berarti 6 jam sudah keluar. Jelas ya? Sampai Isya keluar lagi. Isya kan jam 7. Ya, pokoknya setiap sholat ngecek ya, perempuan ya. Setiap sholat ngecek. Jam 7 nih. Ya, jam 7 berarti 7, 7 jam. Oke. Kemudian nih Pak Iwan, sampai subuh, ternyata pas subuh nggak ada. Nah, berarti tanggal 1 dia cuma keluar 7, 7 jam. Ya, 7 jam. Jelas sampai sini ya? Nah, kemudian di tanggal 2-nya subuh dia ngecek nggak keluar, ya. Tapi pas zuhur keluar, subuh dia ngecek jam 4, ya. Pas zuhur keluar nih jam 12. Berapa jam nih? 4 ke 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8. 8 jam. 8 jam. Oke. Kemudian zuhur ke asar ada lagi Pak Iwan keluar. Berapa jam berarti? Ke 15. 11 jam ya. Ya. Ke maghrib keluar juga. Sampai 16 nih, jam 16. Berarti ya 12 berapa? Iya, 12. 12 jam ya? Ya. 12 jam. Oke, kemudian ternyata nih ya. Jam 16, jam 18 dong. Kan maghrib. Berarti 18, 14 jam 14 ya? jam. Iya. 14 jam. Nah, Isya nggak keluar Pak Iwan. Kayak Isya nggak keluar. Tapi subuh besoknya keluar lagi. Kayak berarti Isya jam 7 kan? Jam 19 atau jam 19 lah sampai jam 4 subuh. Ya berapa jam tuh? 4 ya. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6. 2, 3, 4, 9 jam. 9 jam ya. Nah, ini udah melebihi 24 jam nih. Jelas ya? Udah lebih 24 jam. Maka ini sudah memenuhi syarat haid. Jelas nggak? Syarat haid yang kedua nih. Sudah terpenuhi. Nah, artinya, Pak Iwan, artinya sholat subuh yang pertama yang ditinggalkan. Kemudian sholat apa tuh tadi tuh asal ya? Pas keluar lagi tuh, sholat Nah, asal yang pertama ditinggalkan, ya. Sholat maghrib yang pertama ditinggalkan dan sholat isya yang pertama ditinggalkan itu semua tidak perlu dikodok karena sudah memenuhi syarat haid. Tapi kalau dihitung nih keluarnya sampai 15 hari, sampai tanggal 15 nih, jam 4 subuh ya. Oke, sampai tanggal 15 nih. Ternyata nggak sampai 24 jam, ya, nggak sampai 24 jam, maka sholat yang pertama tadi subuh, kemudian juga asal, maghrib, isya, wajib dikodok. Jelas sampai sini? Jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, kalau sampai 15 itu nggak sampai 24 jam, sampai tanggal 15 nggak sampai 24 jam, maka darahnya disebut dengan darah istihadah. Dia nggak wajib mandi, Pak Iwan, ya, dan juga tidak wajib bagi dia, wajib bagi dia untuk mengkodo sholat yang dia tinggalkan di fase tersebut. Oke, jelas ya? Lanjut lagi, ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ya, haid harus didahului minimal
15 hari masa suci. Minimal 15 hari masa suci. Ya, minimal 15 hari masa suci. Kayak gimana ngitungnya? Yuk kita lihat. Misalnya begini, ya. Ini kan sudah 24 jam nih Pak Iwan nih. Ya udah 24 jam ya. Sorry kepencet. Ini 24 jam nih, ya. Kemudian ternyata ya, tanggal 4 nih Pak Iwan, ya. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 nggak keluar Pak Iwan. Pas tanggal 10 keluar lagi. Ya, tanggal 10 keluar lagi nih, keluar. Ini head bukan keluar ini. Head bukan. Ayo. Tanggal 1, 2, 3 keluar. 4, 5, 6, 7, 8, Masih 9 masih nggak head. keluar. 10 keluar. Masih head bukan? Masih. Kenapa? Karena kurang lebih dari 15 hari. Hmm? Kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari Kurang ya. iya, Head tidak boleh ya. Maksimalkan masa lebih head dari 15 hari. Berarti ini kan masih kurang dari 15 hari nih. 15 harinya kan tanggal 15 misalnya ya. Ya, maka masih darah yang dianggap head. keluar di rentang ini masih dianggap head. Misalnya keluar. Oke, Pak Iwan, ini keluar. Ya, ini keluar. Oke, jelas sampai sini ya. Tiba-tiba 14.15 berhenti Pak Iwan. Jelas ya? 14.15 berhenti. Nggak keluar tuh. Udah mandi tuh, mandi wajib. Karena ini udah wajib mandi kalau yang ini. Mandi wajib. Mama Zemi mandi wajib. Tiba-tiba di tanggal 17 keluar lagi darah. Darah head bukan? Bukan. Kenapa? Karena dari tanggal 15 sampai ke 17 itu melebihi masa head. Hah? Dari 15 hari ke 17 kan lebih dari apa nah? Masa head dia nggak sampai Eh segitu. Kan masa head dia cuma berapa jam nih? 7 tambah 14 tambah 9. 7 tambah 14 tambah 9 misalnya. Berapa? 30 kan? Satu hari nih. Tambah ini. Ya. Tuh 2, 3, 4. Ya, berarti 5 hari kan? Masa headnya 5 hari. Oke, pas tanggal 17 ini dihitung head bukan? kan terhitung dari awal head pertama ya. Ya, oke, terus gimana? Ya kan contohnya tanggal 1 head ya Ah, kan. ah, Dia melebihi 24 jam. ya, Itu 3 hari contohnya. Nah, di situ berhenti kan dari tanggal ya, 4 sampai tanggal 10 ya. ya, betul. Sampai tanggal Nah, 9. itu kan masih dianggap sebagai eh, head gitu kan karena kurang Hmm, lebih dari 15 hari. hmm, Nah, dari 15 hari itu hmm, kalau dia keluar lagi berarti itu tidak dianggap sebagai head. betul. Oke, pas tanggal 17-nya? Iya, tidak dianggap. Betul, tidak dianggap sebagai head karena apa? Karena tadi tuh, ya. Didahului minimal 15 hari masa suci dan haid tidak boleh lebih dari 15 hari. Ya, artinya kalau masih dalam rentang 15 hari ini, terus keluar lagi darah di sini ya, tanda ini. Keluar lagi darah di sini nih. Set. Oke. Ini dianggap sebagai masa haid. Darah yang keluar walaupun terputus. Ya, misal di sini udah mandi wajib nih Bapak Mama Zemi nih, Bapak Zemi nih ya, udah mandi wajib nih. Di sini udah mandi wajib. Oke, udah sholat, udah ngaji, udah ngapa-ngapain lah semua. Oke, karena dianggap suci. Tiba-tiba keluar lagi tanggal 10. Nah, ini masih dianggap haid karena masih dalam rentang 15 hari. Jelas ya? Nah, kemudian sampai tanggal 13, set, ya, nggak keluar lagi berhenti. 14 15-nya ya, nggak keluar lagi berhenti. Maka masa sucinya dianggap yang ini. Masa suci terakhirnya. Jelas sampai sini? Ya, masa suci terakhirnya dianggap yang ini. Nah, apabila dia keluar lagi tanggal 17 kita hitung, ya. Karena haid harus didahului minimal 15 hari masa suci. Berapa hari ini? 1, 2, 3, 4. Baru 4 hari. Oke? Belum sampai 15 hari. Maka
ini dianggap adalah istihadah. Oke? Kalau dia keluar terus, Pak Iwan nih, keluar terus nih Pak Iwan nih. Sampai tanggal berapa misalnya, sampai tanggal 30 misal. Atau sampai tanggal 31 atau 1 bulan berikutnya. Keluar terus nih ya, sampai tanggal 1 Februari. Ya, 1, 2, sampai sini nih. Maka kita lihat 15 hari dari tanggal ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, maka tanggal 29 nih, Pak Iwan, ini udah dianggap masa head kembali. Jelas? Ya, ini sudah dianggap masa head kembali. Ya, ini masa head nih. Ya, kalau yang ini adalah istihadah. Pas di tanggal 17 sampai tanggal 28, istri kita, anak kita, ya, itu tetap wajib sholat, wajib puasa kalau Ramadan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Pak mau nanya, Ya, silakan. kenapa hari terakhir haidnya dihitungnya di tanggal 13? Oke, baik. Cin, ya, kenapa hari terakhir dihitung tanggal 13 bukan tanggal 3 gitu ya? Bukan. Habis? Kalau kalau jenis ngitungnya itu kan itu 15 hari itu masa sampai tanggal 15 itu masa haid ya, Pak? Masa head, betul. Nah, Terus? kalau misalnya sampai kan tanggal 17 tadi keluar. Hmm, Harusnya hitung masa haid sampai sampai tanggal 15 dong, karena kan 15 hari masa haid. ya, 15 hari masa head kan? Haid. Iya. Masa suci pertamanya di tanggal 16. Oke, terus? Kenapa masa suci pertamanya dihitungnya di tanggal 13? Oke, karena di tanggal 14-15 sudah nggak keluar lagi, Sin. Ingat, yang dimaksud dengan masa suci 15 hari itu masa suci maksimal. Mm-mm. Oke, Sin? Masa suci. Mohon maaf, masa head Minimal. maksimal. Haid. Masa Ya, head maksimal. Artinya ada nggak orang yang headnya kurang dari 15 hari? ada. Banyak. Paham nggak sampai sini? Ya. Paham. Kalau dalam rentang 15 hari ini dia berhenti di tanggal 9 misalnya, sampai tanggal 15 nggak keluar lagi, maka masa trial head-nya, ya masa head-nya itu, secara umumnya dia berarti tanggal 9. Paham, Sin? Jadi bukan Paham. dihitung 15 hari itu, bukan, Sin. Ya. Ya, Jadi tergantung kebiasaan dia dong masuknya. betul. Akan tetapi, kalau dia terputus-putus gitu, Pak Sin ya. Kalau dia Ya. terputus-putus masa head-nya, ya, Hmm. tanggal 1 keluar, tanggal 2 berhenti, tanggal 3 keluar, ya kan? Nah, ini dilihat lagi kalau keluarnya masih dalam rentang 15 hari, itu masih Ya. disebut head. Nah, gitu. Oh, iya, iya, iya. Paham ya? Artinya yang keluar di tanggal 16, inilah sudah masuk istihadah. Istihadah. Ya. Jelas nggak sampai sini, Sin? Jadi bukan dihitung dari tanggal 15, Sin. Salah. Ya. Enggak, maksud ini tuh itu kan dia rentang waktu dari tanggal 13 keluar haid terakhir tuh, Pak. Ah, 17. Nah, itu ke tanggal 17 itu kan dia cuma jeda 4 hari. betul. Nah, Cin itu kalau Cin itu ngitungnya berarti di jangka waktu itu tuh terputus antara masa haid dan masa suci itu di tanggal 16 udah masuk masa suci tuh, Pak. Karena Kalau rentangnya 15 hari kan sampai sini 15 kan? hari gitu. Terus? Terus jadi pas tanggal 16 itu udah masuk istihadah. Betul. Terus? Hmm. Jadi kalau Cini ngitungnya jadi pas 15 hari itu belum dihitung suci tuh, Pak. 15 Kalau hari belum misalnya itu suci. 17 masih keluar. Nah, itu kalau ya. Nanti kita bahas ya, istihadah yang tersambung dan yang terputusin dengan haid. Oke ya, itu beda. Cara ngitungnya beda. Gitu ya. Nah, kalau dia udah putus di sini, Sin, udah putus di sini nih, tanggal 13, 14, 15 ini dia udah dianggap suci. Karena udah nggak keluar lagi, Sin. Paham nggak? Ya Oh ini iya, udah paham, masuk paham, paham. udah masuk masa suci. Kenapa masa suci? Ya, dalam rentang 15 hari tapi sudah nggak keluar lagi gitu. Keluarnya lagi di tanggal 17-nya. Paham nggak? Paham. Kalau tanggal 17 udah nggak bisa disebut masa suci. Udah nggak bisa disebut masa haid. Gitu ya. Ya, Jelas ya? Nah, jadi terhitung dari kapan? Ya dari terakhir dia haid, bukan dari fase ininya, bukan dari fase maksimalnya, bukan. Dari terakhir dia haid. Sin.
Oh, jadi kalau misalnya nih Pak, di Hmm. tanggal 13 dia keluar, di tanggal Hmm. 15 keluar lagi, Nah, baru dihitung terputus. dari tanggal 15, betul. Terhitung dari sini Oh iya, paham. masa Berarti sucinya. kalau misalnya di tanggal 10 dia keluar haid, tapi jedanya keluar lagi di tanggal 19, itu dia terhitungnya di tanggal 11 tuh udah masuk masa suci. Betul, karena di sini udah nggak ada keluar kan? Iya, Nah, gini kan? Nah, berarti iya, masa suci dari sini nih, masa suci nih. iya. Dihitung dari sini 15 harinya nanti. Oh iya, paham. Paham ya? Paham. Gitu sih. Oke, ada lagi nggak? Boleh lah, boleh nanya. Boleh, boleh. Nggak boleh. Nah, apa namanya? Mas Api head ya? Rawa? Mas Api head emang? Lawan. Oh, lawan. Jadi, Ini Ustaz, eh, eh, untuk masalah kesehatannya ya. eh, Nah, itu kan apa namanya masa haid itu kan apa namanya 15 hari ya, hmm, maksimal 15 hari. hmm, Nah, pada bulan pertama. hmm, Nah, pada bulan kedua itu tidak haid dalam hmm, waktu 1 bulan. hmm, Nah, bulan selanjutnya, bulan ketiga, terus hmm, haid. hmm. Nah, itu apakah eh, dibilang istihadah atau gimana? Kayak bulan selanjutnya head. Ya, Oke, baik. Gini ya, kita lihat yuk kalau misalnya lagi ya. Head minimal kalau keluar darah itu 24 jam. Oke ya. Dan minimal didahului masa suci. Minimal didahului masa suci 15 hari. Artinya Pak Iwan, Mas Api, masa sucinya minimal 15 hari sampai berapa? 30 hari ya. Sampai berapa? Ayo, Mas Api. minimal Minimal 15 15 hari, sampai berapa? ketemu 15 lagi bukan? Nah, kayak kalau coba Cindy sebagai perempuan, minimal 15 hari sampai berapa masa suci itu? Sampai 15 hari atau 21 hari. Sampai tak terhingga. Oh, masa suci. Iya, masa suci itu tak terhingga, Pak Iwan. Artinya nggak harus perempuan itu semua head, nggak. Ada perempuan yang memang nggak head. Contoh, yang suntik KB 3 bulan, hormonnya terganggu, lalu nggak head. Ada nggak? Ada. Udah Ada ada. istri saya begitu waktu suntik KB. Sekarang akhirnya nggak suntik KB, Iya, pakai yang lain gitu kan. Suntik KB 3 bulan tuh hormon terganggu dan sampai nggak head sama sekali tuh. Kalau nggak head sama iya sekali itu. berarti 3 bulan suci, Pak Iwan. Ya, Iya. ya. Mas Api suci 3 bulan, mau puasa full juga bisa. Cuman hormonnya keganggu, jadi emosinya lebih meledak-ledak biasanya gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya biasanya kalau yang suntik KB 3 bulanan tuh lebih tidak terkendali emosinya karena hormonnya terganggu. Ya, yang harusnya keluar nggak keluar. Jadi masa suci itu nggak ada batasnya Pak Mas Api. Artinya ya, kalau dia lebih dari 15 hari masa sucinya 10 hari, 15 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, setahun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya pas keluar lagi berarti head gitu aja. Kalau udah lebih dari 15 hari ini, pas keluar lagi itu head head selanjutnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, paham. Karena nggak Satu ada lagi batas. Ustaz. Hah? Ya, Satu lagi, silakan. satu lagi. Ya, ya, Nah, saya sih pengen tahu aja. ya. Eh Head itu kan kodratnya apa namanya? Untuk perempuan ya. Hmm. Nah, itu head itu darah kotor atau apa? Oh, ini mau ngomongin masalah biologi nih. Ya. Jadi gini, setiap perempuan ketika sudah masuk masa pubertas, masa api, itu di dalam rahimnya sebenarnya sudah tersimpan jumlah ya sel telur untuk sampai seumur hidup. Ya, sampai dia selama dia hidup tuh udah ada jumlah kandungan sel telurnya. Yang itu udah nggak bisa bertambah. Udah nggak bisa bertambah sel telur itu. Oke, Cleo ya. Nah, sel telur ini ketika tidak dibuahi, dia ada fase untuk Hmm. keluar tuh, ya, untuk keluar sel telur itu. Ketika tidak dibuahi, dia tidak membentuk zigot, dia tidak menempel pada dinding rahim dan dia akan keluar ya dalam bentuk Darah darah. sendirinya ya. Oh, Ya, itu bukan darah kotor berarti ya. bukan itu sel telur yang luruh. Oke, jelas ya.
Oke, oke, oke. Makanya kalau darah kotor kan laki-laki juga punya darah kotor. Apa darah asam urat apa gimana? Enggak kan katanya ada darah kotor gitu kan. Iya, darah Kirain kotor saya yang head itu dibekam darah ya kan, kotor, bukan yang dari sel dibekam dan lain telur. sebagainya. Iya, bukan bukan. Eh, Ya, Oke, bukan. oke. Mas ya. Oke, ada lagi? Jadi gitu ya. Nah, artinya kalau dia headnya itu berhenti tanggal 12, tanggal 11, lalu keluar lagi sebelum 15 hari, setelah tanggal 11, ya setelah tanggal 12 ini nih, sebelum 15 hari, maka dia dianggap sebagai istihadah. Dan baru dianggap haid lagi apabila masuk di tanggal berikutnya, di hari ke-16. Atau hari ke-17 baru keluar. Atau hari ke-18, bebas. Yang penting minimalnya di hari ke-15 itu. Setelah 24 jam. Hari ke-16 maksudnya ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Jelas, jelas. Nah, berarti semua darah yang kalau di total selama 15 hari tidak sampai 24 jam, itu namanya istihadah. Satu, ya catat tuh. Semua darah yang kalau di total selama 15 hari tidak sampai 24 jam keluarnya, itu namanya istihadah. Makanya gampangnya nih, perempuan yang sudah keluar darah, sudah haid, pas pertama keluar darah, dicatat jamnya, dan diceknya setiap mau sholat, itu gampangnya gitu. Diceknya harus menggunakan kapas, ya, yang putih. Dan nggak cuma, mohon maaf, nggak cuma ditempel ke, mohon maaf ya, bibir kemaluan, nggak, tapi dimasukkan ke dalam. Dimasukkan ke dalam untuk melihat ada darah atau tidak. Jelas sampai sini? Ya, itu ceknya setiap mau sholat. Ya. Kalau ya memang sudah lebih dari 24 jam, maka itu dipastikan darah haid. Ya, itu dipastikan darah haid. Apabila terputus-putus, selama masih dalam rentang waktu 15 hari ini, ya, maka masih dianggap darah haid. Jelas? Tapi ketika sudah lebih dari rentang 15 hari ini, ya, hari berikutnya itu dianggap darah istihadah. Kalau dia terputus nih Cindy nih, ya, perhatikan nih. Ini penting nih, istihadah ada dua macam, ada yang tersambung, ada yang terputus. Cara ngitungnya berbeda. Kan di sini ada kalimat haid tidak boleh lebih dari 15 hari ya. Ini kalau terputus. Tadi misalnya tanggal 11 keluar, kan putus nih. Keluar lagi tanggal 17. Udah lewat dari rentang 15 hari. Maka tanggal 17 ini dianggap sebagai darah istihadah. Gampang kalau ini. Ya ini gampang. Karena dia terputus. Artinya tidak ada ketersambungan antara haid dengan keluarnya darah istihadah. Ngeceknya gampang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau darahnya itu mengalir terus, Pak Iwan? Dari hari pertama sampai hari 15. Mengalir terus, oke? Ternyata mengalirnya sampai tanggal 25. Nah, gitu ya. Kita hitung begini nih, Pak Iwan nih. Nih. Set. Gitu ya, 15. Nah, dihitung semua nih. Keluar, keluar, keluar. Sampai tanggal 25 keluar dia. Pertanyaannya kepada semua ya. Pada Cindy, kepada Pak Iwan, Mas Api. Berapa jumlah hari headnya dan berapa jumlah istihadonya dan kapan kalau dia keluar darah lagi, misalnya dia terus menerus keluar, kapan dianggap sebagai itu udah masuk masa head lagi? Ayo, anggaplah begini nih. Yang yang pasti di tanggal 1 sampai tanggal 15 itu kan masa haid. Oke, itu kata Mas Api yang pasti ya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 masa head. Oke, terus Nah, lebih dari situ kan kalau tetap keluar berarti istihadah. istihadah terus. Ya. Nah, Hmm. jarak antara 15 ke maksudnya untuk head lagi. Hmm. Tadi Berarti lupa apa 15 ya? ke 15. 15 ke 15 lagi. Gitu. Eh, Berarti di bukan, bukan, tanggal bukan. 30, tanggal 31 ini masa head lagi nih. Gitu. Maksud Mas Api. Berarti sebenarnya yang ini 16 sampai 30 masa suci gitu.
kan tadi itu masa masa suci itu tak terhingga, Hmm, ya kan? hmm. Dengan catatan nggak keluar darah. Nggak keluar darah. Iya. Nah, itu tadi saya lupa deh. Nah, dari ke bulan selanjutnya atau gimana hitungannya Misal itu? di sini, misal di sini keluar nih. Misal di sini keluar nih. Misal di sini keluar nih. Oh, dalam Kita keluar satu gini, bulan yang jangan sama, gitu. Dia keluar begini dalam nih, satu sampai bulan yang sama. keluar sampai tanggal ini nih. Nah, nih keluar nih. Pertanyaannya, mana yang masa suci, mana yang masa haid? Ayo. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 Februari, dia keluar terus, Pak Iwan. Pertanyaannya, mana yang masa suci, mana yang masa haid? Ayo, dilihat ya. Nanti kita tanya dulu atu-atu nih. Ke siapa ya? Ya udah Mas Api dulu dah. Mas, Ya, mana masa suci, mana masa haid? ya kan tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 15 itu kan masa head. masa head. Oke, masa head nih ya kata Iya. Mas Api ya. Heeh. Nih, 1 sampai 15. Oke, terus? Nah, dari tanggal tanggal 16 tetap keluar Ya, ya itu ya, ya tetap keluar keluar. juga semua nih, keluar semua nih. Kan udah sambung dia. Tersambung nih nggak Oh, putus. itu selebihnya istihadah Ini istihadah sampai tanggal. sampai dia sampai dia berhenti dong. Kok sampai dia berhenti? Ini kan darah keluar terus. Masa istihadah semua? Berarti dia bulan depan gak head lagi dong. Bingung, saya bingung dari situnya deh. Oke. Bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti Mas Safi bilang ini semua masa istihadah gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau istihadah masa suci kan? Gitu ya? Ya, Masa suci. Berarti di sini mulai sholat nih, gitu Mas Safi. Tanggal 16 mulai sholat. Gitu ya? udah udah harus dikodok. Oh, udah harus dikodok ya. Enggak Ya, kodok, dia langsung sholat. Istihadah nggak ah, harus, istihadah harus langsung sholat. walaupun dia keluar. Walaupun keluar darah, bersihkan, sholat. Gitu ya. Bukan Pada saat dikodok. dia sholat, Ya kan waktu dia sholat dia bersihkan dulu ya supaya nggak keluar. Pas sholat iya keluar Pak. tetap tetap dimaafkan, tetap dimaafkan. Oh, Nggak ada masalah. Ya kalau emang keluar terusnya deras gitu ya. Tapi tetap harus sholat. Oke, ini kata-kata Mas Sapi nih. Nih Mas Sapi. Coba kalau Pak Iwan. Kayak Pak Iwan. Pak Iwan nih. 1 sampai 15 masa haid. 1 sampai 15 masa haid. Gitu. Sisanya istihadah Ustaz, karena di sini belum ada keterangan nih batasan untuk istihadah berapa banyak Hmm. kan belum ada itu. Oke, berarti sama kayak Mas Sapi ya. Ya, Persis sama ya. Sisanya istihadah. Cindi. Cin. Ini jawab ya, Pak. Ya. Kalau Cindi dari tanggal 1 sampai 15 itu masa haid. Mm-mm. 16 sampai 30 itu masa suci. Mm-mm. Yang ini Tapi berarti itu masa disebut suci. istihadah juga ya, Pak. Masa suci Istihadah. sampai tanggal Ya, dari istihadah tapi tanggal suci ya. 1, ya, Hmm. tanggal 31 sampai tanggal selanjutnya sampai tanggal 6 ya itu ya, Pak. Sampai tanggal 2 dulu. Sampai tanggal 2 Hmm. itu udah masuk masa haid. Masa haid gitu. Ya. Ya. Berarti start masa haidnya di sini. Kata Cindi. Iya. Oke. Mama Zemi, Bapak Zemi. Ya, coba silakan duet. Yo. Ayo berduet, silakan Mama Zemi, Bapak Zemi. Gimana nih? Sama Ustadz dari Sama. tanggal 1 sampai 15 masa haid, terus Oke. dari tanggal 16-nya itu masa darah istihadah Hmm. gitu. Terus Sampai sampai tanggal berapa dari 15 ke 15 berapa? berarti 30 gitu. 30. Oke. Terus 30 tanggal 30 sesuci itu ya. masuk haid Head. lagi ya. gini. Gini ya.
Berarti sama kayak Cindy ya? Iya, Oke, sama. sama kayak Cindy. Oke, Pendapat Bapak Zemi apa? ya itu malakinya sama berarti. Satu paket. Oh, Satu paket ya. Gajinya paketan soalnya. Oke, ya. Baik. paketan, paketan. Nah, jawabannya untuk head yang tersambung dengan istihadah, kita tidak bisa langsung anggap 15 hari, Cin. Gak bisa. Gak bisa. Oke, jelas ya? Jelas nggak? Tidak bisa dianggap 15 hari. Bagaimana menghitungnya? Ada dua cara, ya. Cara yang susah sama cara yang gampang. Mau cara yang mana? Tah dulu. Yang gampang. Apa yang ribet? Ngapain yang ribet? Ya, enakan yang gampang. Nah, kalau mau cara yang gampang, di dalam banyak kitab eh, yang gede-gede gitu kan, salah satunya juga ada juga yang simpel itu dijelaskan dalam kitab Syajaratul Ma'arif, ya, bahwa kalau terkait dengan masa haid yang tersambung dengan istihadah terus-menerus, maka cara menghitungnya adalah ruddu ilal adah. Ruddu ilal adah. Kembali ke kebiasaan. Masih ingat tadi saya tanyakan kebiasaannya? Ya, Cindi? Ya, Pak. Oke, Cindi biasanya haid berapa lama masa sucinya? Masa haidnya? Masa haidnya 8. 8 hari. Oke, kita ambil nih. Masa haid Cindi biasanya 8 hari ya. Cindi biasanya 8 hari. Maka Cindy ya 1 sampai 8 ini disebut masa Head. haid. Cin. Oke? Ya. Nah, karena uddu ilal ada, maka 22 hari setelahnya itu dianggap sebagai masa suci istihadah. Sehingga Cindy tadi kalau nggak sholat dari tanggal 9 sampai 16, sampai 15, sorry, ya, ini harus Jelas. kodok. Jelas? Nah, kemudian ya, berarti masa sucinya Cindy adalah 22 hari. Ya, masa sucinya 22 hari. Maka kita hitung 22 hari dari tanggal 9. Nih, gini nih. Dari tanggal 9 kita hitung. Ya, masa suci nih 22 hari ya. Sampai tanggal 30. Gitu kan? Nah, ini 22 harinya Cindy masa suci nih. Jelas ya? Maka tanggal 31-nya baru disebut masa haid lagi, Sin. Artinya, kalau sampai tanggal 16 keluarnya tidak terputus, tersambung terus, kan Cindy pasti baru sholat tanggal 16 kan, Cindy ya? Gitu kan? Biasanya Iya. kan Cindy akan menganggap, oh 15 masih keluar nih, masih keluar nih. Oh ini berarti dia darah biasa, darah head gitu kan. Tanggal Mm-mm. 16 baru masih keluar juga, tersambung dia. Maka Mm-mm. Cindy dari tanggal 9 sampai tanggal 15 itu dianggap sebagai istihadah Istihadah. dan harus kodok. Dosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa karena Cindy masih menganggap Cindy dalam kondisi haid. Ya, tapi karena ternyata itu tercampur dengan istihadah, ya maka yang diambil adalah al-ruddu ilal adah, mengambil pada kebiasaan. Jadi yang diambil adalah dari tanggal 9 karena Cindy biasanya 8 hari. Jelas sampai sini? Tapi mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tapi kalau kasusnya itu kayak yang sebelumnya tuh, yang contoh yang sebelumnya. Hmm, Adahnya dia 8 hari, tapi hmm, kasusnya dia di 6 hari keluar, di hari hmm, ke-7, 8 itu berhenti, hmm, 9 keluar lagi, hmm, terus berhenti lagi lah di tanggal 13. Nah, itu hmm. maksudnya gimana? Berarti lagi tanggal 13 gitu kan? Lalu muncul lagi tanggal. Itu di tanggal 18. Nah, itu yang disebut terputusin. Maka yang 18 lah yang istihadah. 13 itu terakhir masa haid. Jelas ya? Kalau itu yang disebut Berarti terputus. berarti Bukan kalau 16. terputus itu maksudnya kan adanya 8 hari. Ah, Tapi dia kan terputus di hari ke-6, ya, terus 7, 8, 9 kan dia suci tuh, kehitungnya maksudnya betul, kosong ya, bersih. betul, Terus di tanggal 10 sampai tanggal 13 betul. dia keluar. Nah, itu di Hmm, tanggal kan itu kan baru 6 sampai 6 hari ya, Pak. Kan tadi hmm, ada sampai tanggal 6. hmm.
terus berhenti tuh sampai tanggal 10, Hmm. tanggal 10 sampai tanggal 13, itu keluar Hmm. lagi apa yang di tanggal 13 ini disebut istihadah. Oh, enggak, di tanggal 16 ya baru istihadah kalau keluar. 13 nggak disebut istihadah sih. Karena dia terputus. Gini nih, kalau head terputus, selama masih dalam rentang 15 hari itu masih head, gitu gampangnya. Oh, Gitu ya. bedanya. Oh, iya ya. Ya, tapi kalau headnya itu keluar terus darahnya nih, kan sini masih mengira sampai tanggal 15 tuh head kan, karena keluar terus kan. Mm-mm. Tanggal 16 keluar lagi, nah tersambung itu disebutnya. Nah, Oh, cara iya. gampang ngitungnya adalah ambil ke udu ilal adah, ya. Masa head umumnya Cindy 8 hari, berarti dari tanggal 9 sampai 16 itu istihadah. Gitu sih. Jelas nggak? Iya jelas. Iya maksudnya kayak gitu, Pak. Iya, itu Tapi kalau kan dia, terputus. Kalau tapi tersambung. kan tapi kan kasusnya dia berhenti di tanggal 6. Ah, Nanti keluar lagi itu di tanggal 10 sampai ya, tanggal 13. ya, Apa yang tapi tanggal 13 ini masuknya ke istihadah? enggak, enggak. Karena kan Karena jumlah haid mas masuknya karena masih udah. dalam karena masih dalam rentang 15 hari sih, paham nggak sampai sini? Oh, jadi kalau kasusnya terputus, dia nggak pakai adah. Tetap Nggak pakai ngambilnya ada, 15 hari. tetap pakai Oh, 15 hari itu. Jelas ya? iya. Ini kasusnya kalau terputus, kalau tersambung. Ya, karena ada orang yang sampai kasus tersambung ini, nyambung terus dia. Nah, kalau itu dia masuknya kategori yang eh khusus nih, ya, di mana cara ngeceknya gampangnya adalah wudu ilal ada. Itu cara gampang loh. Cara susahnya nih ya. Setiap dia ngecek darah keluar, itu harus ngecek sifat darahnya, apakah pekat atau merah. Paham gak, Cin? Ya. Nanti dilihat tuh, kapan terakhir pekat, kapan terakhir kapan pertama merah. Nanti disitulah ketahuan mana istihadah, mana eh haid. Tapi kan itu sulit. Ya, sulit membedakan darah itu sulit sekali. Maka lebih aman menggunakan wudu ilal adah. Menggunakan umumnya head selama ini kita keluarnya bagaimana. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas, Ada, jelas. ada pertanyaan lagi nggak, Pak Iwan? Cukup, cukup, Cukup. cukup aman. Mas Api aman ya? Aman, aman. Ingat-ingat nih, nanti kalau punya anak cewek, Mas Api bisa kasih tahu. Cindy aman, Bapak Zemi aman? Aman, Pak, aman. Aman ya? Oke, kalau In- gitu. Intinya kan yang terus sama yang terputus ya Ustadz. Iya, kalau terputus mah, selama masih keluar dalam rentang 15 hari, masih head. Kalau dalam 15 hari keluar terus, melewati, tapi tersambung ya. Melewati, tapi tersambung. Nah, itu bukan head lagi ya. Harus dihitung dari adah kalau itu. Tapi kalau misalnya Ya, 15 berhenti nih, keluar lagi 17, itu terputus namanya. Yang 17 lah yang istihadah gitu. ya, ya. Jelas ya? Oke, jelas aman Ustadz. Aman ya? Nah, gitu ya. Biar nggak salah paham nih. Oke? Bapak Zemi aman ya? Baik. Kalau gitu kita tutup. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la ta'iban illa qabilta wa la hamman illa farajta wa la karban la nafasta wa la hajata min hawaijid dunya hiya laka ridha wa la nasolahun illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.